Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita di dalam tafsir Al-Quran surah Al-Qiyamah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas surah Al-Qiyamah ayat 1 sampai ayat 15, yang mana ayat 1 sampai ayat 15 itu membahas tentang kedahsyatan hari kiamat. Sekarang kita akan membahas pembahasan yang kedua dalam surah Al-Qiyamah, yaitu ayat 16 sampai ayat 25. Ayat 16 sampai ayat 25 ini menerangkan tentang pengaturan surah dan ayat menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan beberapa cara. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad secara langsung. Arti secara langsung ini langsung masuk ke dalam dada Nabi, ke dalam hati Nabi tanpa perantaraan Jibril. Dan masuknya ini bisa lewat dalam keadaan nyata, yakni dalam keadaan jaga. Dan disebutkan di dalam hadis-hadis yang berkaitan tentang wahyu, itu diceritakan bahwa kalau Nabi mendapatkan ayat atau Allah menurunkan Al-Quran langsung ke dadanya Nabi, itu yang paling berat kata Nabi adalah bunyinya itu seperti bunyi lonceng. Entah bagaimana bentuknya, hanya Allah dan Nabi kita saja yang mengetahui hakikat itu. Itu paling berat itu, sampai Nabi terkadang berkeringat dingin, keluar butiran-butiran keringat seperti berlian. Para sahabat menyatakan keringat Nabi itu keluar seperti berlian, begitu indah, harum, karena Nabi itu punya keringat harum sekali, putih berlian, putih bersinar kayak berlian, kemudian harum keringat itu. Itu Nabi menahan ayat itu kalau turun sampai bergetar badan Nabi. Setelah selesai baru Nabi pun juga tenang keadaan beliau. Ini yang pertama dan ini yang paling berat. Ada pernah Nabi duduk begitu dengan sahabat, kalau tidak salah di samping beliau Sayyidina Anas bin Malik atau Abdullah bin Mas'ud begitu. Jadi duduk bersila kayak bapak-bapak begitu. Kemudian kaki Nabi ini, paha Nabi ini menindis, bahasa kitanya ketika duduk bersila, pahanya Nabi ini menindis sahabat yang di samping, ya, tertindis gitu, ya, tertindis. Tentu sahabat senang saja karena pahanya Nabi berdekatan dengan paha sahabat tadi itu. Kalau tidak salah Anas bin Malik atau Abdullah bin Mas'ud. Begitu. Tiba-tiba Nabi keluar, ketika tiba-tiba Nabi kedatangan wahyu, turun wahyu langsung tok begitu. Ini sahabat menahan pahanya Nabi yang menindis pahanya dia itu ibarat kata sampai kesakitan nih sahabat tadi. Saking beratnya itu wahyu turun tadi. Saking beratnya itu sahabat tuh merasakan betapa berat menahan pahanya Nabi tadi.
Nah itu, saking merasakan begitu wahyu tadi turun. Nah setelah selesai, baru Nabi pun kembali seperti biasa, keringat Nabi pun keluar, putih bersinar seperti berlian dan harum luar biasa. Baru Nabi pun menyampaikan wahyu itu kepada sahabat yang hadir. Yang kedua, Nabi bisa langsung menerima wahyu itu dalam keadaan tidur, bukan dalam keadaan jaga, tapi dalam keadaan tidur. Itu yang disebutkan oleh ulama, yanamu ainuh wala yanamu qalbuh. Matanya Nabi itu bisa saja terpejam, orang melihat tertidur, tapi wala yanamu qalbuh, namun hatinya Nabi itu tidak pernah tidur. Tidak pernah tidur. Nah, salah satu surah yang diturunkan oleh Allah dalam posisi Nabi tidur itu adalah surah Al-Kautsar. Jadi ketika Nabi terbangun dari tempat dari tidurnya, lalu Nabi tersenyum. Nabi tersenyum. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasul, engkau tadi tidur, tiba-tiba engkau terbangun, engkau tersenyum. Gerangan apa ini? Ada apa ya Rasul?" Kata Nabi, "Innama unzila ya anifan surah." Kata Nabi, aku baru saja diturunkan surah. Waktu aku tidur tadi, Allah menurunkan satu surah, yang surah itu aku cinta kepadanya. Aku senang, kata Nabi, dengan surah itu. Lalu para sahabat menanyakan, surah apa ya Rasul? Maka Nabi pun membacakan surah Al-Kautsar, surah yang paling pendek dalam Al-Quran. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami memberikan kepada engkau Al-Kautsar. Al-Kautsar ini banyak artinya. Ada yang mengatakan telaga Al-Kautsar, ada yang mengatakan kebaikan yang baik, ada yang mengatakan adalah surga, ada yang mengatakan rahmat, anugerah dan macam-macam. Pokoknya Al-Kautsar itu adalah kebaikan apapun juga. Apa saja yang datang dari Allah, Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Bahkan bukan untuk Nabi Muhammad saja, Nabi Muhammad tidak melupakan umatnya. Nabi pun juga melimpahkan Al-Kautsar tadi kepada umatnya, dirasakan kepada umatnya semua. Nah, ini adalah Nabi mendapatkan wahyu langsung dari Allah Ta'ala dengan cara tidur. Kemudian yang ketiga, Nabi mendapatkan wahyu lewat Jibril. Tetapi Jibril ini terbagi dua, datang kepada Nabi. Ada datang secara langsung, maksudnya secara langsung itu secara bentuk yang asli. Jibril dengan bentuk yang asli, sayapnya. Kalau Jibril itu membuka sayapnya, maka akan tertutup ufuk sampai ke ufuk. Yani dari barat ke timur ini semua dunia ini tertutup dengan sayapnya. Dan dikatakan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika sampai Nabi di ujung Sidratil Muntaha, setelah itu tidak ada lagi ruang dan waktu, melewati ruang dan waktu, entah bagaimana sudah tidak bisa dibayangkan dan tidak bisa disebutkan dengan kata-kata. Jibril berkata kepada Nabi kita Muhammad SAW, Jibril, ya Rasulullah, makamku ini, tempatku sampai di sini saja. Tempatku sampai di sini. Kalau aku melewati secuil saja, maka terbakarlah aku. Ini tempatku. Tapi tempatmu masih ada di atas sana. Ya, tempatmu masih ada di atas sana. Makanya kata ulama, peristiwa Isra dan Mi'raj itu bukan menunjukkan Allah ada di atas aras. Kalau orang Salafi kan mengatakan Allah itu di atas aras, di atas langit. Tidak. Bukan seperti itu maksudnya. Nabi ke Isra dan Mi'raj itu bukan tempatnya Allah di sana, tapi itu tempatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin bertemu Allah, maka Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad untuk menempati tempat itu. Bukan tempatnya Allah. Seperti halnya juga Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa ingin bertemu dengan Allah Ta'ala. Allah tidak menyuruh Nabi Musa untuk naik ke langit, tapi Allah menyuruh kepada Nabi Musa untuk mendatangi Gunung Sinai, Tur Sina. Kenapa? Karena itu tempatnya
Nabi Musa. Maha suci Allah, Allah tidak ada di Gunung Sinai. Nabi Ibrahim juga begitu. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan inni dzahibun ila rabbi sayahdin, aku kepingin bertemu dengan Tuhanku untuk meminta petunjuk. Kemana Nabi Ibrahim perginya? Nabi Ibrahim pada saat itu berangkatnya ke Palestina, ke Masjid Aqsa Palestina. Kenapa? Karena tempatnya Nabi Ibrahim di situ kalau ingin bertemu dengan Allah Ta'ala. Kita umat Nabi Muhammad SAW kalau ingin bertemu dengan Allah Ta'ala, di mana tempat kita? Tempat kita di masjid. Dan semua yang paling afdal di masjid ini adalah Masjidil Haram. Makanya orang berbondong-bondong untuk datang ke sana, ke Baitullah katanya, rumahnya Allah. Itu bukan rumahnya Allah, itu namanya Baitun Ibadatillah, rumah untuk beribadah kepada Allah. Bukan berarti Allah berada di Mekah sana. Bukan berarti Allah berada di Tursina. Bukan Allah berada di Palestina. Bukan Allah berada di atas aras. Tetapi itu adalah tempat-tempat seseorang yang ingin menghadap kepada Allah Ta'ala. Nabi kita adalah orang yang paling mulia, paling disayang sama Allah, paling dicinta kepada Allah. Karena Allah memuliakan Nabi, mencintai Nabi melebihi dari segala apapun juga. Maka dengan dengan datangnya Nabi Muhammad, Allah meletakkan Nabi Muhammad di tempat yang mulia, yaitu di atas aras sana, di mustawa, melewati Sidratil Muntaha. Itu tempatnya Nabi. Bahkan Nabi tidak melepas sendalnya. Ketika Nabi menghadap Allah Ta'ala, Nabi tidak melepas sendalnya. Di Tursina Allah bercakap-cakap langsung dengan Nabi Musa. Kenapa? Karena makomnya Nabi Musa di situ. Kamu wahai Nabi Musa, tempatmu di sini aja. Apakah Allah ada di Gunung Sinai? Tidak. Dan ketika Nabi Musa ingin masuk ke Gunung Sinai, ikhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa, kata Allah, Nabi Musa, lepas sendalmu itu. Kalau ingin masuk ke Ardul Muqaddasah sini, ya, Gunung Sinai ini, lepas sendalmu. Nabi Musa pun melepas sendalnya. Kenapa di situ? Karena itu tempatnya Nabi Musa. Begitu juga Nabi Ibrahim, tempatnya di Palestina. Kita di masjid. Kita ketika masuk masjid kita lepas sendal kita. Kenapa? Karena tempat kita memang di sini makomnya. Terlebih-lebih sampai di Baitullah. Jadi maha suci Allah, Allah tidak berhajat dengan tempat. Kalau seandainya dikatakan aras itu tempatnya Allah, nanti timbul pertanyaan, ketika Allah masih sendiri, Allah tidak belum menciptakan apapun juga, di mana itu Allah letaknya? Di mana tempatnya Allah? Sebelum ada aras, di mana Allah berada? Dan kalau seandainya aras itu memang nggak ada, kemana Allah duduk? Maha suci Allah, Allah tidak berhajat kepada tempat-tempat itu semua. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak menyerupai dengan apapun juga. Syai'un, sesuatu apapun juga. Dari bentuk, dari besar, dari kecil, dari warna, persegi panjang, bundar, persegi pendek, segi empat, segi tiga, dan lain sebagainya. Maha suci Allah, tidak berhajat kepada yang seperti itu semua. Jadi kalau dikatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah menguasai, Allah berada di atas aras, bukan berarti Allah di atas aras, tapi yang dimaksud istawa itu ista'la, yakni menguasai aras. Karena aras itu adalah ciptaan Allah yang paling besar. Dikatakan oleh ulama tidak ada yang paling besar ciptaan Allah kecuali aras. Aras itu ditompang 4 malaikat. Di 4 penjuru ditompang sama 4 malaikat. Dan paling besarnya malaikat itu yang diciptakan oleh Allah, paling besarnya malaikat adalah Hamalatul Aras, malaikat yang penyangga pembawa aras itu. 4 malaikat itu paling besar di antara malaikat. Itu pun 4 malaikat yang menjaga. Bagaimana aras yang tadi?
Jadi bukan Allah duduk di atas aras, tapi Allah menguasai aras. Kalau aras yang begitu besar saja dikuasai oleh Allah, apalagi yang kecil-kecil. Sama antara lagi tahun 2024 anggota dewan memperebutkan kursi DPR. Apa kursi DPR-nya direbutin? Kalau cuman kursinya saja kita rata-rata pada mampu semua beli kursi itu. Berapa sih harganya kursi DPR itu? Paling-paling 4 juta, 5 juta atau 10 juta sekalian. Banyak yang mampu beli. Tapi bukan kursi DPR yang direbutin, tapi kursi kedudukan DPR tadi. Tahun 2024 akan memperebutkan kursi presiden. Kursi presiden yang direbutin, kalau kursinya saja kita semuanya bisa beli insyaallah. Tapi yang dimaksudkan adalah kedudukan. Kenapa? Presiden itu adalah jabatan yang paling tinggi. Kalau bisa menduduki kursi kepresidenan, maka dia bisa menguasai seluruh Indonesia, mengatur Indonesia semuanya di tangannya dia. Sama juga yadullah fawqa aydihim, tangannya Allah di atas tangan mereka. Allah punya tangan. Orang Salafi mengatakan Allah punya tangan, tapi tangannya Allah tidak seperti makhluk. Kalau dikatakan Allah punya tangan tapi bentuknya tidak seperti makhluk, berarti dia berbentuk. Ada besar, ada kecil, ada panjang, ada pendek, ada bulat, ada segi empat, segi tiga, dan seterusnya. Maka Maha Suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Makanya terkadang kalau mereka mengatakan syirik, maka sesungguhnya mereka yang lebih syirik. Kenapa? Karena telah menyekutukan zat Allah dengan makhluknya. Kalau mereka mengatakan syirik, nggak boleh itu syirik. Padahal mereka telah jatuh di dalam kemusyrikan. Kenapa? Karena mereka telah menyekutukan zat Allah dengan makhluknya. Dan Allah paling benci kalau zatnya disamakan, disekutukan dengan makhluknya. Jadi syirik itu bukan dalam peribadatan saja. Kalau ada orang menyembah pohon, menyembah berhala, ya itu syirik. Tapi syirik yang sebenarnya juga syirik adalah menyamakan zat Allah dengan makhluknya. Itu paling benci Allah kalau disama-samakan. Kita aja punya istri disama-samakan dengan orang lain kan, itu cantik kan. Kamu seperti dia. Kata istri, kenapa aku disama-samakan? Perempuan gak mau disama-samakan, apalagi Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dia sendiri yang mau cantik istri kita itu. Jangan disama-samakan. Nah seperti itu. La ilaha illallah. Nah jadi itu bukan tempatnya Allah, tapi tempatnya Nabi Muhammad, tempatnya Nabi Musa, tempatnya Nabi Ibrahim, tempatnya kita semua. Nah jadi ketika Jibril mengantar Nabi Muhammad, kata Jibril, ya Rasulullah, aku sampai di sini saja. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, ada pesan wahai Jibril? Ada ya Rasul. Aku minta sampaikan kepada Allah Ta'ala, aku minta satu, agar Allah mengizinkan aku untuk mengembangkan sayapku ini ketika umatmu menjadi Shiratul Mustaqim nanti. Jadi nanti di Shiratul Mustaqim yang panjang itu disebutkan dalam riwayat hadis 500 tahun turun gunung, jalan rata. 500 tahun perjalanan, naik gunung 500 tahun, jadi 1500 tahun perjalanan. Bahkan satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Semua manusia lewat di situ, semua para nabi, para rasul, para orang salihin, orang mati syahid, semuanya lewat situ. Cuman ketika melewati Shiratul Mustaqim caranya bermacam-macam. Ada yang terbang, ada yang berjalan, ada yang berlari, ada yang merangkak, ada yang tiarapan, macam-macam. Ada yang secepat kilat sampai sudah di depan ujung Shiratul Mustaqim, tinggal masuk surga saja. Bermacam-macam. Nah Jibril minta pesan kepada Allah Ta'ala lewat Nabi kita agar beliau diizinkan untuk mengembangkan sayapnya, supaya umat Nabi Muhammad lewat di sayapnya Jibril saja nanti. Saking besarnya itu Jibril.
Nah, Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW menyampaikan wahyu Allah Ta'ala itu bisa dengan bentuk yang asli. Dengan bentuk yang asli, yaitu pada saat apa ya? Di malam 17 Ramadan waktu itu, yaitu Jibril datang membawa 5 ayat daripada surah Al-Alaq. Ketika Nabi diangkat menjadi nabi dan rasul. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu Jibril datang dengan bentuk yang asli. Entah bagaimana bentuknya, Allahu a'lam. Ada yang mengatakan, tapi benar atau tidaknya wallahu a'lam. Saya tidak tahu pasti juga karena saya belum pernah mendengar dari guru-guru cerita. Cuman waktu saya tahun berapa gitu ya umrah, masih ikut sama orang. Jadi waktu itu ada pemandunya, dia bilang katanya konon, tapi benar tidaknya wallahu a'lam. Jadi waktu kita melewati di Jabal Nur pakai bis itu ya. Nah, ini kan imbauan Jabal Nur nih, Gua Hira di sini, ini Jabal Nur. Di sini ada gunung, kita kan lewat di tengah-tengah. Kata pemandunya, konon sebelum Jibril naik ke bukit sana, datang Nabi. Jibril itu bertengger di sini, di atas ini. Itu saking besarnya Jibril tadi, kepakan sayapnya itu mengenai gunung yang di atas itu makanya itu dia patah gunungnya. Batunya itu patah katanya. Karena kepakan sayap Jibril. Saya perhatikan yang mana kata saya. Di atas bukit situ katanya, di atas gunung batu itu kena kepakan sayap, kemudian rongkang itu batunya itu pecah itu. Batu yang di atas bukit itu. Wallahu alam, saya tidak tahu benar atau tidak. Cuma itu pun dia mengatakan konon seperti itu ceritanya. Benar tidaknya wallahu alam. Yang jelas adalah di malam 17 Ramadan di waktu itu Jibril datang kepada Nabi kita Muhammad SAW membawa 5 ayat daripada surah Al-Alaq, datang dengan bentuk yang asli. Kemudian selanjutnya Jibril datang kepada Nabi Muhammad membawa wahyu dengan rupa manusia. Dan yang paling suka Jibril meniru wajah manusia, bentuk manusia itu adalah Dihyah Al-Kalbi, seorang sahabat yang paling ganteng sekali. Dihyah Al-Kalbi itu adalah sahabat yang paling ganteng. Wallahu alam, saya belum pernah mendengar, maksudnya belum pernah mendapat cerita dalam kitab, cuman saya pernah mendengar ada orang cerita, tapi bukan dari guru saya, cuma dari teman-teman. Katanya Dihyah Al-Kalbi ketika hijrah ke kota Madinah, itu perempuan-perempuan itu mendengar Dihyah mau datang mau hijrah ke Madinah. Ini namanya perempuan kan kepo juga, dia kayak laki-laki begitu. Kalau mendengar laki-laki ganteng, malahan lebih heboh daripada laki-laki dia ngerumpinya. Dihyah. Jadi ketika Dihyah datang ngelihat tuh perempuan-perempuan Madinah, yang mana sih namanya Dihyah itu? Penasaran. Ada yang mengatakan Allah alam benar atau tidaknya, ada perempuan yang sedang hamil begitu ketika melihat Dihyah Al-Kalbi saking gantengnya begitu, sampai terlahir di situ, terbrojol dia. Apa jual orang banyak terbrojol. Melahirkan anak di situ nggak ngerasa sakit saking melihat kegantengan Dihyah Al-Kalbi. Nah kata ulama kalau Nabi Yusuf saja terbelah tangannya, maksudnya perempuan-perempuan Mesir melukai tangannya dan merasa ketika melihat Nabi Yusuf, bagaimana dengan Dihyah Al-Kalbi? Itu baru sahabatnya Nabi. Lalu bagaimana dengan Nabi Muhammad? Tapi pertanyaan, kenapa tidak ada orang yang melihat Nabi Muhammad sampai terbelah tangannya, terpotong ininya? Tidak ada. Kenapa? Karena Nabi Yusuf dan yang lainnya diberikan kegantengan tapi tidak diberikan kewibawaan. Nabi kita Muhammad SAW diberikan dua-duanya, diberikan kegantengan yang luar biasa gantengnya. Seluruh jasadnya Nabi itu luar dalam harum. Siapa yang punya Nabi seperti itu? Harumnya. Kemudian diberikan kewibawaan. Oleh karenanya dikatakan para sahabat itu ketika berhadapan dengan Nabi kita Muhammad SAW, mereka tidak bisa memandang Nabi Muhammad. Artinya tidak berani natap terus-terusan. Mereka tidak mau tertunduk. Tidak mau tertunduk. Sebentar menatap langsung tertunduk. Kenapa? Karena begitu wibawanya Nabi kita Muhammad SAW.
Kegantengan Nabi Muhammad itu membuat mata seseorang menjadi silau. Sepintas saja tertunduk sudah. Nah itu. Dan kedua kata ulama, kalau seandainya ada orang yang terpotong tangannya, terpotong kakinya dan sebagainya ketika melihat Nabi, berarti Nabi bukan rahmatan lil alamin. Sampai terpotong, wah gara-gara Nabi ada orang sampai terpotong tangannya, itu bukan rahmatan lil alamin. Tapi karena Nabi rahmatan lil alamin, maka kata para ulama, bukan tangan yang terpotong, tapi hati-hati mereka yang teriris-iris karena kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW. Kerinduan kepada Nabi Muhammad, ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, ingin bersama dengan Nabi Muhammad, sampai mereka punya hati teriris-iris. Artinya saking menahan rindu itu sampai segitunya hati mereka. Sayyidina Bilal ibn Rabah, ketika Nabi sudah meninggal dunia, maka beliau berhenti menjadi muadzin. Berhenti. Aku tidak sanggup lagi jadi muadzin. Tidak sanggup. Maka Bilal pun beristirahat. Lalu beliau tidak sanggup lagi di kota Madinah. Kenapa? Karena kalau di kota Madinah terlalu melihat Nabi lalu menangis terus, nggak bisa apa-apa, nggak bisa punya kegiatan. Nah untuk itu Sayyidina Bilal pun pergi dari kota Madinah. Suatu malam sudah bertahun-tahun Nabi datang dalam mimpinya Sayyidina Bilal. Bilal, kata Rasulullah, engkau ini sudah lama nggak berkunjung ke rumahku, lama nggak berkunjung ke Madinah, lama nggak berziarah kepada aku. Gimana Bilal? Terbangun Bilal, baik ya Rasulullah, aku datang. Maka Sayyidina Bilal pun datang ke kota Madinah. Ketika beliau datang ke kota Madinah, para sahabat mendengar ada Bilal datang, semuanya senang. Mereka merindukan Sayyidina Bilal adzan lagi. Ya Bilal, tolong adzan, tolong adzan. Kata Bilal, aku tidak sanggup adzan. Tidak sanggup. Semua orang meminta. Tapi ketika itu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain datang kepada Bilal. Sayyidina Hasan dan Husain, cucu Rasulullah SAW, yang dikatakan Sayyidina Hasan itu mirip dengan Nabi Muhammad SAW dari kepala sampai ke pusat, itu Sayyidina Hasan. Dan Sayyidina Husain paling mirip dengan Nabi dari pusat sampai ke kaki. Jadi apabila mereka berdua berjalan, maka yang dilihat oleh para sahabat adalah Rasulullah SAW. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain datang kepada Bilal. Ya Bilal, tolong adzan, tolong kumandangkan adzan, kami rindu dengan suaramu wahai Bilal. Maka Sayyidina Bilal pun berkata, wahai cucu Rasulullah, wahai hatinya Rasulullah, aku tidak sanggup menolak permintaan kalian berdua. Maka akhirnya pun Sayyidina Bilal pun adzan. Ketika Sayyidina Bilal adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang terkejut. Yang di rumah terbangun, yang di pasar, yang di sawah semuanya berhenti. Terus Sayyidina Bilal adzan, mereka para sahabat terbangun. Mereka para sahabat yang di pasar, mereka tinggalkan jualannya, yang di sawah mereka tinggalkan sawahnya. Mereka berkata, apakah Nabi Muhammad hidup lagi? Apakah Nabi Muhammad hidup lagi? Berkumpul mereka mendengar Bilal adzan, datang semuanya dengan perasaan tenang, damai, tidak ada satupun berbicara. Ketika Sayyidina Bilal mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, semuanya menjawab. Tapi ketika sampai asyhadu anna Muhammad, pingsan Jibril. Sekali nggak bisa terjawab, asyhadu anna Muhammad, stop. Asyhadu an, langsung pingsan Jibril, Sayyidina Bilal. Dan pada saat itu dikatakan satu kota Madinah semuanya menangis. Kenapa menangis? Karena merindukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan tangan lagi yang teriris, tapi hati mereka teriris karena merindukan kekasih mereka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Jibril datang yang kedua, kita kembali dengan rupa manusia, yaitu yang paling dimiripin Dahyah al-Kalbi.
Baru permulaan kita ini, belum masuk ke ayatnya. Tafsirnya sudah jam 6 lewat. Ala kulli hal seperti itu ya. Nah, jadi ayat yang ke-16 sampai ayat 25 ini nanti kita sambung insyaallah adalah menerangkan tentang penganturan surah dan ayat menurut kehendak Allah Ta'ala. Jadi ketika Allah menurunkan ayat-ayatnya Al-Quran tadi dengan beberapa cara. Yang pertama adalah langsung kepada Nabi Muhammad tanpa lewat Jibril. Itu terbagi dua, dalam keadaan jaga, yang kedua dalam keadaan tidur. Kemudian kelompok yang kedua, wahyu itu turun lewat Jibril. Ini pun juga terbagi dua, dengan satu dengan rupa Jibril yang asli, kemudian yang kedua dengan rupa manusia. Jibril datang membawa wahyu Allah Ta'ala. Kemudian peletakan surah-surah, peletakan ayat-ayat dalam Al-Quran itu adalah menurut kehendak Allah. Menurut kehendak Allah. Artinya gini ya, ada ayat atau surah yang turunnya itu dengan adanya asbabun nuzul. Bahasa kitanya zaman sekarang kronologis lah. Kejadian ini, kejadian itu, kemudian turunlah ayat. Nah itu nanti ada satu kitab namanya asbabun nuzul. Ya, banyak kitab asbabun nuzul itu. Nah, jadi beberapa kitab yang dikarang para ulama, tebalnya bisa sampai seperti ini besar tebalnya, ada yang mungkin sejilid, 2 jilid. Itu kitab tadi menerangkan tentang ayat-ayat atau surah-surah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dengan kronologisnya. Kenapa ayat ini turun? Apa sebabnya? Ini sebabnya. Ya seperti surah Al-Falaq, surah An-Nas itu turun. Kenapa? Karena Nabi kena gangguan sihir. Maka turunlah ayat tersebut. Diceritakan itu semuanya. Ya. Ada kitab namanya kitab Asbabun Nuzul itu. Nah, kemudian juga ada ayat atau surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada sebab. Cuma diturunkan begitu saja. Turun sudah. Tanpa ada kronologisnya, cuma datang ayat tersebut. Kemudian datang Jibril menerangkan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah ini ayat, ini surah dalam Al-Quran, Allah turunkan ini, tanpa kronologis apapun juga. Nah kemudian selanjutnya ayat atau Al-Quran tadi atau surah tadi itu terkadang ada yang satu surah turun langsung. Kalau surah-surah pendek itu hampir rata-rata kebanyakan turun langsung secara keseluruhan, seperti surah surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, kemudian An-Nas, surah Al-Kautsar. Hampir surah-surah yang pendek itu turunnya secara langsung. Tapi juga ada ayat yang turun itu sepotong-sepotong. Ada yang 5 ayat, ada yang 3 ayat, ada yang 10 ayat. Dan tidak langsung berurutan. Artinya umpama gini ya, surah Al-Baqarah itu kan 200 ayat berapa gitu ya. Tidak langsung umpama ayat 1 sampai 5 turun, ini taruh di Al-Baqarah. Besok-besok turun lagi ayat selanjutnya turun di Al-Baqarah. Besok-besoknya turun lagi di surah Al-Baqarah. Nah, terkadang surah itu turun begini ya. Umpama begini. Ayat A umpama, ayat 1 sampai ayat 10 ini turun umpama di surah Al-Baqarah. Nih, kata Jibril, ya Rasulullah, ini turunnya di Al-Baqarah ya. Bahasa kita aja nih ya. Taruh di Al-Baqarah. Besok-besok Jibril datang lagi membawa umpama 5 ayat, 3 ayat. Lalu Jibril berkata, ya Rasulullah ini turun, ayat ini begini bentuknya. Kemudian ini taruhnya di surah An-Nisa umpama. Padahal setelah Al-Baqarah surah Ali Imran. Tapi kata Jibril taruh di surah An-Nisa. Nah seperti itu model-modelnya. Sampai nanti lengkap 30 juz. Dan itu dikatakan al-yawma al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum Islam madina wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini kata Allah telah sempurna agama Allah. Allah ridha dengan Islam, dengan agama Islam. Semuanya sudah selesai nih. Jadi 30 ayat sudah selesai. Ayat-ayat syariat Nabi kita semuanya sudah diturunkan oleh Allah Ta'ala secara sempurna. Para sahabat ketika mendengar ayat itu, para sahabat semuanya senang. Senang begitu. Agama kita sudah sempurna, syariat kita sudah sempurna, aman sudah. Semuanya senang.
Tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika mendengar ayat itu turun, menangis Sayyidina Abu Bakar. Sahabat yang lain berkata, "Ya Abu Bakar, kenapa kau menangis? Bukankah Allah telah ridha dengan agama Islam? Bukankah Allah telah mengatakan bahwa syariat kita, syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sudah sempurna? Lalu kenapa kau menangis? Orang gembira kau menangis." Sayyidina Abu Bakar berkata, "Memang benar telah sempurna agama kita. Allah nyatakan Islam telah dinyatakan oleh Allah, Allah senang dengan kita. Tapi tahukah engkau bahwa ayat ini merangkan kalau sudah sempurna misi Nabi Muhammad sudah selesai, berarti Nabi Muhammad sebentar lagi akan meninggal dunia. Tidak lama lagi Nabi pensiun selama-lamanya." Itu dia juada. Makanya kurang lebih 3 bulan berikutnya meninggallah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Sayyidina Abu Bakar merangkan bahwa misi Nabi telah selesai, tidak lama lagi Nabi akan pensiun bahkan selama-lamanya, maka para sahabat yang tadi bergembira, tertawa, senang, lalu akhirnya mereka menangis karena mereka tidak lama lagi akan berpisah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi model ayat itu turunnya seperti itu. Jadi tidak langsung satu Baqarah begitu, kemudian atau potongan-potongan ayat tapi Al-Baqarah semuanya enggak. Tapi terkadang sini Al-Baqarah, besok-besok surah An-Nisa ayat sekian sampai sekian, besok-besoknya surah Al-Qiyamah, besok-besoknya surah Al-Maidah. Dan seperti artinya modelnya seperti itu tapi tidak secara berurutan. Ini yang kita bahas nanti, keterangan secara umum dari ayat 16 sampai ayat 25. Allah menerangkan dengan pengaturan surah-surah dan ayat menurut kehendak Allah. Menurut kehendak Allah, bukan kehendak Jibril, bukan kehendak Nabi Muhammad, tapi Jibril datang hanya diperintahkan oleh Allah, disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun membacakan ayat itu, kemudian Nabi menyuruh kepada sahabat, tulis ayat ini di sini. Tulis surah ini di sini. Letaknya di sini, letaknya sampai surah itu menjadi 114 surah. Nah, ketika itu para sahabat menulis ayat-ayat tadi, ada yang ditulis di kulit binatang, ada yang ditulis di kulit pohon, macam-macam tulisan tadi itu. Ada yang di prasasti. Itu terus seperti itu karena zaman dulu belum ada Quran, belum ada kertas dan sebagainya. Terpencar-pencar surah tadi. Nah, sampai akhirnya di zaman Sayyidina Umar, kemudian Al-Quran tadi dikasih baris, dikasih titik ya. Titik, ada apa namanya ini? Ada titik 1, titik 2. Kalau zaman Nabi enggak ada bedanya. Antara ba, ta, sa, jim, ha, kha itu udah ada titiknya. Kemudian dikasih baris lagi supaya tahu perbedaannya. Sampai di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, lalu Al-Quran itu dijadikan satu dengan satu model tulisan. Dan itu sepakat para ulama, para sahabat. Makanya disebut Rasmul Utsmani. Bentuk tulisan Al-Quran ini adalah disepakati oleh para sahabat di zaman Sayyidina Utsman. Jadi tidak ada lagi perbedaan. Jadi kalau seandainya Al-Quran ini, tulisan Al-Quran ada yang berbeda, itu hukumnya nggak boleh, haram. Kita baca Maliki Yaumiddin, itu mimnya tidak ada pakai alif di setelah mim. Dia cukup mim, lam, kaf. Nah, untuk menunjukkan mim itu panjang atau pendek, maka biasanya di atas mim itu ada baris berdiri, menunjukkan huruf itu dibaca panjang. Nah, itu model-model tulisan-tulisan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita sambung lagi ya. Alarm sudah berbunyi. Baik, cukup sekian. Insyaallah nanti kalau tidak ada halangan, besok kami di pesantren akan mengadakan manasik umrah untuk keberangkatan umrah tanggal 30 Agustus. Ya, insyaallah berangkat tanggal 30 Agustus, jadi besok manasiknya. Kemudian ada satu keberangkatan lagi, ada satu seat masih kosong, siapa tahu ada jamaah yang kepingin berangkat di tanggal 30 Agustus. Ada satu bangku kosong lagi ya, pesawat, siapa tahu ada yang mau, insyaallah kita siapkan. Kemudian di bulan Januari ini juga murah promonya. Ada promo umrah plus Turki 12 hari. Harganya 32.250.000. Bulan Januari berangkat.
Turki plus umrah plus Turki. Total harinya 12 hari. Nah, jadi siapa yang kepingin 32.250.000, cuman syaratnya itu DP mesti masuk sampai akhir Agustus nanti. Kalau DP belum masuk nanti dia akan berubah harganya. Jadi promonya seperti itu. Siapa tahu ada yang berminat, silahkan mendaftar. Kemudian juga kami nanti keberangkatan 30 Agustus itu membawa jamaah juga akan membadalkan umrah. Siapa tahu ada yang kepingin membadalkan umrah untuk keluarganya yang sudah meninggal dunia, maka kami siap untuk membadalkannya. Ujrahnya adalah 3 juta rupiah per badal umrah. Mungkin seperti itu, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.